Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel Semalsaka Kimia 12. Ini adalah media pembelajaran kimia dalam rangka PJJ. Saya berharap kali ini kalian dalam keadaan sehat. Kita akan bertemu di materi tentang reaksi redoks, singkatan dari reduksi oksidasi. Ini merupakan KD yang ketiga, yaitu menyatakan dalam reaksi redoks. Tujuannya adalah pertama, menyatakan reaksi redoks dengan cara perubahan bilang oksidasi atau PBO. Yang kedua nanti adalah menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi dalam penyataan ini ada dua metode yang kita pelajari. Baik, kita akan mulai yang pertama, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi atau metode PBO. Ini singkatan dari perubahan bilangan oksidasi. Konsep dasarnya adalah jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Nah, untuk ini langkah-langkahnya adalah yang pertama, langkah pertama adalah menentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Itu saja, ini harus kita lakukan pemeriksaan dulu terhadap semua bilok dari unsur yang terlibat dalam reaksi. Kemudian yang kedua, menyetarakan unsur-unsur tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Langkah ketiga, menentukan jumlah penurunan bilok dari oksidator dan kenaikan bilok dari reduktor. Nah, ini perlu kita ketahui. Untuk menghitung jumlah ini, maka kita gunakan rumus. Jumlah perubahan bilok adalah jumlah atom yang terlibat dikalikan bilangan oksidasinya. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan ini, maka kita masuk ke langkah keempat, yaitu langkah keempat, menyamakan jumlah perubahan bilok dengan cara memberi koefisien yang sesuai. Kalau ini sudah dilakukan, maka masuk ke langkah kelima, menyetarakan muatan dengan cara, ini nanti ada dua cara ya, tergantung dari reaksinya. Untuk reaksi dalam suasana asam, maka tambahkan ion H+. Sedangkan untuk reaksi dalam suasana basa, tambahkan ion OH-. Nah, ini jadi sebagai penanda asam berarti H+, kalau OH- adalah basa. Nah, kemudian yang keenam, menyetarakan atom H dengan menambahkan menambahkan molekul H2O. Di ruas mana nanti kita tentukan berdasarkan mana yang kekurangan dari hidrogen. Itulah 6 langkah untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode PBO, dan ini penting untuk dihafalkan, karena kalau kamu tidak hafal langkahnya, ya mana akan melakukan. Jadi hafal dulu, baru nanti kita terapkan pada soal. Baik, mari kita lihat soalnya. Contoh soal, terapkan dalam reaksi berikut. Reaksi yang pertama adalah ini, suasana asam. Kemudian kita juga berikan contoh yang kedua untuk suasana basa. Nah, soal ini juga sudah saya munculkan di materi dalam bentuk MS Word. Jadi kalian nanti bisa tuliskan reaksi tersebut dengan melihat pada materi untuk MS Word-nya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama. Untuk awal, kita tuliskan dulu kerangka reaksinya, yaitu MnO4- dalam bentuk larutan ditambah asam oksalat, ini juga larutan, menjadi ion Mn2+ ditambah gas CO2. Mari kita periksa dulu masing-masing biloknya. Yang sudah kita ketahui secara umum adalah oksigen itu biloknya -2. Kemudian atom H biloknya +1. Yang lain nanti kita cari. Kita mulai. Ini berarti bilok Mn ditambah 4 kali bilok O harus sama dengan -1. Berarti Mn sama dengan +7. Meningkat ke asam oksalat. 2 kali 1 bilok dari H ditambah 2 kali bilok C ditambah 4 kali bilok O harus sama dengan berapa?
sama dengan 0 karena dia adalah senyawa netral. Nanti kita dapatkan plus 2 min 8 plus 2X misalnya, maka kita dapatkan nanti bahwa bilog C sama dengan plus 3. Di ruas kanan ini sudah jelas sesuai dengan muatannya, maka bilognya adalah plus 2. Untuk CO2 berarti min 2 kali 2 adalah min 4, maka C nya harus plus 4. Kita tuliskan, yang berubah saja kita tuliskan ya, ini merupakan langkah 1 ya. Kita tuliskan yang berubah adalah Mn nya plus 7 menjadi 2 plus 2, C nya dari plus 3 menjadi plus 4. Kita hubungkan dengan tanda panah biar lebih jelas nanti. Nah, ini jadi perubahannya. Kemudian yang atas ini artinya Mn berubah dari 7 menjadi plus 2. Kemudian C plus 3 menjadi plus 4. Jadi bilog Mn turun, bilog C nya naik. Ini langkah yang pertama. Kalau sudah, kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengutarakan unsur yang bilognya berubah. Dan kita tadi tunjukkan dengan tanda panah, yang berubah adalah Mn dan C. Mari sudah kita baca di sini. Atom Nn ruas kiri sama dengan 1. Di sini ada angka 1. Kemudian ruas kanan juga ada 1. Ini dituliskan angka 1-nya. Jadi antara kiri dan kanan sudah setara. Sekarang atom C. Ruas kiri ada 2. Nah, ini ada C2 berarti 2 atom C maksudnya. Setelah di kanan hanya ada 1. Ini 1 kali 1. Jadi jumlah atom itu dibaca dari indeks kali koefisien. Untuk C di sini indeksnya 2, koefisiennya 1 di depan. Berarti jumlahnya 2. Nah, maka supaya sama, ruas kanan kita kalikan 2. Jadi berikan angka 2 di depan CO2. Nah, inilah koefisien sebagai penyetara jumlah atom C ruas kiri 2, ruas kanan sama dengan 2. Nah, kemudian langkah ketiga, menentukan jumlah penurunan bilog dari oksidator dan kenaikan bilog dari reduktor. Tadi yang turun adalah Mn, sedangkan yang naik adalah C. Jumlahnya dihitung dari atom kali bilog. Mn nya 1 kali per 7 ya plus 7. Yang sini plus 1 kali per 2 ya plus 2. Kemudian kita katakan Mn nya turun 5. Dari 7 menjadi 2 kan turun 5. Nah, sekarang ke C nya. Jumlahnya berapa? 2 atom, bilognya plus 3. Berarti plus 6 di sini. Posisinya plus 6. Sedangkan untuk C yang di kanan 2 atom kali plus 4 ada 8. Kita katakan naik 2. Jadi bilog Mn turun 5, bilog C naik 2. Itulah jumlah penurunan dan kenaikannya. Maka kita masuk ke langkah keempat, yaitu menyamakan jumlah perubahan bilog pada langkah 3 dengan memberi koefisien yang sesuai. Turun 5, naik 2. Inilah konsep pentingnya. Padahal harus jumlah kenaikan sama dengan jumlah penurunan. Nah, sekarang antara turun 5 dan naik 2 supaya sama diapakan? Kamu cari KPK-nya. 5 dengan 2, berapa KPK-nya? 10. Maka yang 5 kita kalikan 2, yang 2 kalikan 5 dalam bentuk koefisien di masing-masing spesi. Itu artinya mutu Mn kalikan 2, yang ada C kalikan 5. Kita tuliskan dalam bentuk persamaan baru di bawahnya. Nah, inilah hasil dari langkah keempat. 2MnO4 min plus 5H2C24 menjadi 2Mn2 plus ditambah 10 CO2. Angka 10 diperoleh dari 2 kali 5. Ini hasil dari langkah keempat. Lanjut ke langkah kelima. Menyetarakan muatan. Hitung dulu sekarang. Ruas kiri muatannya ada min 1 kali 2, berarti jumlahnya min 2. Yang ini 0. Ruas kanan plus 2 kali 2, ketemunya plus 4. Yang ini 0 juga. Berarti ruas kiri ada min 2,
Ruas kanan ada plus 4. Belum sama muatannya. Nah, sekarang kita hitung selisihnya berapa? Min 2 sampai dengan plus 4. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah plus 6. Oleh karena itu, kita harus menambahkan sesuatu. Bisa H plus, bisa OH min, bergantung pada suasana reaksi. Nah, contoh yang pertama ini reaksinya dalam suasana asam, maka tambahkan ion H plus sebanyak 6. Kenapa 6? Karena selisihnya 6. Kiri min 2, kanan plus 4, berarti selisihnya ada 6. Karena itu kita tambahkan 6 ion H plus. Di ruas mana? Ruas yang kekurangan muatan. Maka jadilah ini tambahkan 6H plus di ruas kiri. Kalau kita total, maka ruas kiri muatannya min 2 ditambah 6. Ketemunya plus 4. Yang kanan plus 4. Sudah setara muatannya. Nah, langkah terakhir yaitu menyetarakan atom hidrogen dengan cara menambahkan molekul H2O. Sekarang kita hitung dulu. Dari reaksinya kan seperti ini. Oke. Ya, kita ulangi. Tadi ini hitung dulu. Atom H di ruas kiri ada 2 kali 5, 10 ditambah 6, ada 16. Ruas kanan belum ada. Oleh karena itu, untuk menyamakan atom H, tambahkan H2O di ruas yang kekurangan. Itu ruas kanan. Berapa jumlahnya? Separuh dari atom H di kiri. Tadi ada 16 atom H di kiri, maka tambahkan 8 H2O. Kita dapatkan reaksi terakhir. Nah, inilah tambahannya 8 H2O. Kemudian, untuk memastikan bahwa ini reaksinya sudah selesai setara, harus kita cek dari 2 syarat. Syarat pertama adalah jumlah muatan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Berikutnya syarat kedua, atom sejenis ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kita hitung masing-masing. Untuk muatan ruas kiri min 2 ditambah plus 6, ketemunya plus 4. Ruas kanan plus 2 kali 2 berarti plus 4. Muatan sudah sama. Sekarang atom sejenis. Mulai dari paling depan, Mn. Ada 2 ruas kiri. Ruas kanan berapa? 2 juga. Kemudian atom C, ruas kiri ada 2 kali 5, 10. Ruas kanan 1 kali 10 ada 10. Sudah sama. Berikutnya atom H. Ruas kiri ada 10 tambah 6, 16. Ruas kanan 8 kali 2, 16. Terakhir atom O. Ruas kiri 4 kali 2, 8 ditambah 4 kali 5, 20. 28 totalnya. Jadi kita hitungnya tuh per ruas. Ruas kiri ada 8 tambah 20, 28. Ruas kanan 10 kali 2, 20 tambah 1 kali 8, 8. Jadi sudah jumlahnya sama, itu 28 dan 28 untuk atom O. Itulah bukti bahwa reaksi sudah setara. Ditunjuk dari jumlah muatan dan atom yang sejenis. Begitu kurang lebih untuk pembahasan latihan dalam suasana asam. Lanjut ke soal yang kedua. Kerangkanya kita tuliskan lagi. Ini, ingat, ini tadi kita tuliskan dalam suasana basah, biar berbeda dengan contoh yang pertama. Kita mulai dari memeriksa bilognya. O-nya min 2, H plus 1, hanya itu, lainnya yang kita cari. Maka langkah pertama adalah menentukan bilog, unsur yang bilognya berubah. Dimulai dari ini pasti bilog Cr plus 4 kali min 2, ketemunya min 2, berarti Cr-nya harus plus 6. Di sini 2 kali tambah 4 harus 0, berarti berapa? Min 2. CR-nya ini silang berarti. O-nya
3 kali 2, 3 kali min 2 min 6, maka 2 kali berapa ketumnya tambah min 6 ketumnya 0, maka CR-nya adalah plus 3. Dan terusnya untuk yang C sebelah kanan adalah min 1. Maka kita tuliskan yang berubah saja, CR-nya plus 6 plus 3, C-nya min 2 min 1. Kita hubungkan dengan tanda panah. Ini yang berubah bilognya adalah CR dengan C. Jadi inilah unsur yang bilognya berubah. Kita hubungkan dengan tanda panah. Masuk ke langkah kedua. Nah, menyetarakan unsur yang bilognya berubah. Dicek dulu. CR ruas kiri ada 1, ruas kanan ada 2. C-nya kiri 2, kanan 2. Kita tuliskan di sini untuk CR ruas kiri 1, ruas kanan 2, maka yang kiri dikalikan 2. Ingat dalam bentuk koefisien. Untuk C-nya sudah sama, maka dibiarkan saja. Kita tambahkan angka 2 di sebelah kiri sebagai koefisien. Nah, ini angka untuk penyama dari atom CR. Jadi 2CR, sini ada CR2, jumlahnya sama, 2 atom. Kalau sudah, langkah yang ketiga, menentukan jumlah penurunan bilog dari oksidator dan kenaikan bilog dari reduktor. Jangan lupa tadi untuk jumlah dihitung dari atom dikalikan bilognya. CR-nya 2 atom kali plus 6, ada plus 12. Di sini 2 atom kali plus 3 plus 6. Kita katakan CR-nya turun sebanyak 6. Jadi kamu jangan lihat ini, harus dikalikan dulu dengan atomnya. Plus 6 kali 2, 12. Ini plus 3 kali 2, 6. 12 menjadi 6, turun 6. Maka pastikan untuk C-nya berapa? Min 4 menjadi min 2. Berarti naik 2. Nah, itu naik 2. Jadi ini akan kita gunakan untuk menentukan langkah yang keempat, yaitu menyamakan jumlah perubahan bilog. Nah, karena 6 dengan 2 maka disamakan menjadi 6. Yang 6 kali 1, yang 2 kalikan 3. Sehingga nanti semua spesi yang dihubungkan dengan tanda panah, yang bawah kali 1, atas kali 3 dalam bentuk persamaan baru. 2, 3. Ini 1 tetap ya, karena dikalikan 1, 3. Nah, ini hasil dari langkah keempat, menyamakan jumlah perubahan bilognya. Nah, masuk ke langkah yang kelima. Masih ingat langkahnya apa kelima? Menyamakan jumlah muatan. Kita hitung dulu. Kiri min 2 kali 2 min 4, ini 0. Ruas kanan 0, 0. Jadi untuk muatan kiri min 4, kanan 0. Belum sama, maka kita samakan. Nah, ingat, untuk menyamakan tambahkan H plus atau OH min. Karena ini berupa reaksi dalam suasana basah, maka kita tambahkan ion OH min. Berapa? Ya 4 tambahnya. Ini min 4, ini 0. Nah, sekarang di mana tempatnya? Di ruas yang kelebihan. Jadi bedanya begitu. Kalau H plus tambah di ruas yang kelebihan, yang kekurangan. Kalau OH min tambahkan di ruas yang kelebihan. H plus di ruas kekurangan, OH min di ruas yang kelebihan. Maka tambahkan OH min di ruas kanan. Nah, ini. Jadi 2CrO4 2 min, 3C2H4. Ini 1 Cr2O3, 3 plus 4OH min. Sudah hampir selesai, tinggal satu langkah lagi, yaitu langkah ke-6, yaitu menyamakan atom hidrogen. Ya. Lagi
Nah, ini dengan penambahan ini jadi berubah nanti atom H-nya. Kita hitung dulu coba atom H. Ruas kiri ada 4 kali 3, ketemunya 12. Ruas kanan 4 kali 3 12, 2 kali 3 6. Jadi di sini ada 18 atom H tambah 4, semuanya ada 22. Jadi sebelah kiri 12, sebelah kanan 22. Berapa selisihnya? Kurangnya adalah 10. Jadi kiri 12, kanan 22, kurangnya 10. Maka biar sama, tambahkan separuhnya. Berapa? 5. Ditambahkan 5 molekul H2O. Di mana? Di sebelah kiri, karena kiri yang kekurangan. Ini reaksinya. Ya. Nah, tambahkan 5H2O. Sekarang kita cek untuk memastikan bahwa sudah setara. Muatannya dulu, ruas kiri min 2 kali 2, ruas kanan min 1 kali 4. Sudah sama muatannya. Sekarang atom jenis mulai dari Cr, sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Atom C, sebelah kiri 2 kali 3 6, sebelah kanan 2 kali 3 ada 6. Kemudian atom H, sebelah kiri 4 kali 3 12 tambah 10 22. Sebelah kanan tadi sudah kita hitung 6. Atom H, sorry, 12 tambah 6 tambah 4 22. Terakhir atom O, ruas kiri 4 kali 2 8 tambah 5 13. Ruas kanan 3 tambah 2 kali 3 6, 9 tambah 4 13. Jadi kita katakan bahwa reaksi ini telah setara karena memenuhi dua syarat, yaitu muatan ruas kiri sama dengan ruas kanan, dan yang kedua atom jenis ruas kiri sama dengan ruas kanan. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, untuk memastikan kalian paham, bisa kamu putar ulang video ini sampai betul-betul paham. Kemudian nanti silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan soal latihan yang saya masukkan di Google Form. Saya tampilkan dua soal yang seperti ini juga, yaitu suasana asam dan suasana basa, sehingga harapannya kamu bisa tinggal memindah pengetahuan dari contoh soal menjadi latihan. Demikian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kehidupan kita.